Saat ini kebutuhan bisnis makin meningkat, begitu pula dengan pertumbuhan data, sehingga tuntutan pada kebutuhan penyimpanan meningkat dengan cepat. Untuk mengatasi situasi ini, tanpa mengganggu operasional membutuhkan sumber daya TI yang handal, baik dari segala scalability dan availability. Dengan solusi Global Active Device yang disediakan oleh Hitachi, maka tantangan-tantangan sebelumnya dapat terlewati. Misalnya seperti application availability, response time dan latency, application workload mobility, bahkan mensimplifikasi dalam proses failover. Global Active Device yang selanjutnya akan disebut sebagai GAD dikembangkan sebagai jawaban terhadap kebutuhan untuk fungsi aktif-aktif failover capability dari level storage Hitachi. GAD dapat bekerja bersamaan dengan aplikasi maupun server untuk memberikan solusi high available terhadap sistem. Di sini terlihat topologi dari GAD. Ada Virtual Storage Machine atau VSM, selanjutnya ada storage 1, kemudian ada storage kedua, di mana dari satu sisi klien atau aplikasi hanya akan mengakses data dari dan ke VSM. Yang VSM ini terhubung ke dua backend storage yang berada di dua site yang berbeda. Dengan konfigurasi GAD, maka I/O tidak akan terganggu apabila terjadi failure di salah satu data volume. Begitu pula dengan failover dan failback tanpa impact ke storage. Dengan situasi begini, maka GAD dapat menjawab kebutuhan untuk situasi RPO 0 dan RPO 0. Selanjutnya masuk ke bagian skenario failures. Di sini akan menampilkan beberapa kondisi di mana GAD dapat menjawab challenge atau tantangan dari beberapa kebutuhan untuk high available storage system. Pada skenario pertama, ada situasi di mana salah satu backend storage pada konfigurasi GAD fail. Tapi dengan solusi GAD, karena volume data yang ada di klien atau aplikasi berasal dari VSM, maka sistem GAD akan mengalihkan akses data dari primary site ke secondary site, sehingga tidak akan mengganggu I/O terhadap data volume itu sendiri. Dalam waktu yang sama, konsistensi data tetap akan dipertahankan karena adanya continuous replication antar storage GAD, yaitu primary site dan secondary site. Skenario kedua menunjukkan dibutuhkannya failover dan atau failback dari sisi host atau aplikasi. Misalnya dari host 1 ke host 2, tanpa adanya impact dari sisi storage. Dengan solusi GAD, maka setelah failover dilakukan dari sisi aplikasi, tidak perlu adanya aktivitas tambahan dari sisi data volume maupun dari sisi storage, karena kedua host tersebut mengakses data dari sisi VSM, sehingga bisa terjadinya perpindahan aplikasi cluster secara mulus. Ini bisa terjadi karena adanya continuous replication antar storage GAD, sehingga data aplikasi akan selalu konsisten tanpa perlu melakukan sinkronisasi ulang. Kondisi ketiga menunjukkan dibutuhkannya load balancing dengan metode migrasi VM antara host 1 dan host 2. Ketika terjadinya load tinggi pada host 1 dan storage di site primary, kemudian dilakukannya migrasi VM dengan fungsi bawaan host virtualisasi dari host 1 ke host 2. Karena volume GAD yang diakses ini menyimpan data yang sama antara host 1 dan host 2, maka tidak perlu lagi adanya proses migrasi data dari sisi storage system. Contohnya di sini VM3 yang awalnya ada di host 1 ingin dimigrasikan ke host 2. VM3 ini adalah pemilik dari file VMDK3. Bisa dilihat bahwa file VMDK3 sudah available di storage site 2 karena fitur continuous replication-nya GAD. Sehingga proses migrasi hanya perlu dilakukan dari sisi host saja. Selanjutnya adalah komponen dari GAD. Berikut beberapa komponen utama yang wajib ada. Yang pertama adalah adanya dua storage system yang akan melakukan provisioning primary dan secondary volume, di mana kedua volume ini akan identik. Yang kedua adalah remote path antara kedua storage system Hitachi sebagai jalur komunikasi untuk melakukan continuous replication.
Yang ketiga adalah quorum disk yang diprovision dari external storage dengan menggunakan UVM. Yang keempat adalah virtual storage machine atau VSM yang terletak di secondary storage yang mencakup atau mewakili kedua storage fisik. Selanjutnya kita akan masuk atau hands-on untuk konfigurasi Global Active Device atau GAD. Langkah pertama yang harus dilakukan tentunya adalah akses admin ke Op Center Administrator, yang dimana adalah salah satu tools yang digunakan untuk melakukan konfigurasi GAD. Kemudian di halaman awal atau dashboard Op Center Admin, masuk ke bagian storage system. Pastikan sudah ada 2 storage Hitachi yang telah terregistrasi. Contohnya di sini ada PSP G350 dan PSP E590. Selanjutnya klik action lalu pilih High Availability Setup. Masukkan primary dan secondary storage yang telah ditentukan. Kemudian akan tampil beberapa prerequisite yang dibutuhkan untuk melakukan konfigurasi GAD. Ada remote path, quorum disk, dan virtual storage machine atau VSM. Setelah semuanya status komplit, kembali ke dashboard dan masuk ke halaman storage system, lalu pilih primary storage yaitu G350. Kemudian di halaman G350 masuk ke bagian volume. Di halaman volume terdapat contoh GAD volume dengan atribut volumenya adalah HA. Berbeda dengan volume lainnya, contohnya di sini adalah volume ID 58. Lalu cek volume ID 58 yang merupakan volume GAD. Di sini bisa dilihat bahwa teknologi yang digunakan adalah high availability. Kemudian statusnya antara VVol dengan SVol itu pair, yang artinya adalah sinkronus. Lalu volume ID dari primary dan secondary storage juga sama. GAD volume ini juga sudah di-attach ke host atau client dengan nama client host 179. Kemudian jika kita lihat list volume yang ada di host 179, juga bisa dilihat ada 2 volume dengan volume ID dan volume name yang sama, di mana status salah satunya adalah protect. Selain itu, untuk cek lebih detail bisa dilihat juga dengan menampilkan beberapa kolom yang dibutuhkan di bagian kolom setting. Hasilnya muncul storage name di mana volume ID 58 sebagai volume GAD, yaitu di G350 dan di E590. Begitu pula terlihat dengan masing-masing SN-nya. Lalu jika kita masuk ke host atau klien ini untuk melakukan cek terhadap volume GAD yang telah dialokasi, misalnya di sini volume GAD detach ke host ESX, maka yang terdeteksi hanya ada 1 volume. Walaupun di list volume sebelumnya ada 2 volume dengan size yang sama yang di-attach juga ke host 179. Kemudian kembali ke halaman PSP G350 sebagai primary storage, lalu ke menu application group di bagian remote application. Di halaman volume GAD terdapat informasi volume ID 58 dan juga informasi serial number dari secondary storage yang digunakan.